Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Habib Muftiaji. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang yang akan menyampaikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Relaksasi Otot Progresif terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Lansia Penderita Hipertensi. Latar belakang, hipertensi menurut WHO adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi atau tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. WHO menyebutkan bahwa tekanan darah tinggi sebagai epiderma yang menyebar luas. Amerika Serikat menjadi negara dengan angka hipertensi paling tinggi, sekitar 25.000 kematian dan lebih dari 1,5 juta serangan jantung dan stroke terjadi setiap tahunnya. Dokter memperkirakan bahwa 23 juta orang di Amerika Serikat memiliki tekanan darah tinggi. Penyebab hipertensi pada lansia, hal ini dapat terjadi karena pada usia lanjut, fungsi organ-organ tubuh secara keseluruhan mengalami penurunan, terutama fungsi jantung dan pembuluh darah. Dengan menurunnya fungsi organ tersebut, tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat menyebabkan hipertensi. Penanganan dengan terapi non-farmakologi bisa dengan relaksasi otot progresif. Relaksasi otot progresif merupakan teknik sistematis untuk mencapai keadaan relaksasi dengan memusatkan pada suatu aktivitas otot. Dengan mengidentifikasi otot yang tegang, kemudian menurunkan ketegangan dengan melakukan teknik relaksasi, klien akan mendapatkan perasaan rileks. Relaksasi akan merangsang munculnya zat kimia yang mirip dengan beta blocker di saraf tapi yang dapat menutup simbol-simbol saraf simpatis sehingga mampu untuk menstimulasi tubuh memproduksi molekul-molekul yang disebut oksida nitrat atau NO. Molekul ini bekerja pada tonus pembuluh darah sehingga tekanan darah pada penderita hipertensi dapat menurun. Untuk tujuan penulisan, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu melakukan penerapan tentang relaksasi otot progresif terhadap penurunan tekanan darah pada lansia yang mengalami hipertensi. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu melakukan pengkajian, menentukan diagnosa keperawatan, melakukan rencana keperawatan, melakukan tindakan keperawatan, dan melakukan evaluasi. Untuk metode jenis desain yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah deskriptif, yaitu mahasiswa menggambarkan pengelolaan kasus dalam mengaplikasikan evidence-based nursing practice dengan pendekatan proses keperawatan. Untuk subjek studi kasus, penulis mempunyai kriteria inklusi, yaitu lansia menderita hipertensi dengan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, lansia yang bersedia menjadi pasien, lansia yang tidak mengalami kelemahan otot, hemiplegi, dan kontraktur, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk instrumen studi kasus, instrumen yang dipakai dalam studi kasus ini adalah dengan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan denyut nadi dan sphygmomanometer untuk mengukur tekanan darah. Untuk tempat dan waktu, penelitian ini dilakukan di Desa Panggung Royong, Kecamatan Udarjaksa, Kabupaten Pati. Waktu yang digunakan penelitian ini untuk menyelesaikan studi kasus ini adalah dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dan dilakukan 15 menit selama 7 hari. Untuk pengumpulan data, metode pengumpulan data pada penerapan studi kasus ini yaitu dengan mengunjungi masing-masing rumah pasien yang telah disepakati untuk melakukan penerapan relaksasi otot progresif. Analisa data dan penyajian data. Pengkajian data menggunakan konsep evidence-based nursing practice, yaitu dengan mengukur tekanan darah 5 menit sebelum melakukan tindakan terapi relaksasi otot progresif selama 15 menit, dan melakukan penilaian kembali atau post-test dengan mengukur kembali tekanan darah 5 menit setelah dilakukan tindakan relaksasi otot progresif. Untuk hasil yang diperoleh, yaitu analisa data, Nyonya P, hasil yang diperoleh dari pengkajian yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2021 pada pukul 16 diperoleh data Nyonya P, tekanan darah yaitu 164/100 mmHg, nadi 90 kali per menit, RR 22 kali per menit, pasien mengeluh pusing pada kepala sampai tengkuk leher, pusing bertambah saat dipakai beraktivitas yang berlebihan, skala nyeri 5, badan pasien terasa lemas, penglihatan pasien berkunang-kunang saat melakukan aktivitas. Sedangkan pada Nyonya
nyonya J, hasil yang diperoleh dari pengkajian yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2021 pada pukul 17, nyonya J mengeluh nyeri tengkuk dan leher terasa kaku, nyeri seperti ditusuk-tusuk, skala nyeri 4, tekanan darah 160/98 mmHg, nadi 88 kali per menit, RR 20 kali per menit. Untuk diagnosa keperawatannya yaitu nyeri berhubungan dengan agen pencedera fisiologis atau meningkatan tekanan darah. Untuk intervensinya yaitu rencana tindakan keperawatan yang disusun bertujuan untuk menurunkan tekanan darah dengan melakukan pemberian pengobatan non-farmakologi atau terapi non-farmakologi, yaitu terapi relaksasi otot progresif yang dilakukan pada saat sore hari dengan waktu 15 menit, diharapkan nyeri berkurang dan tekanan darah menurun. Berikut adalah hasil dari penerapan relaksasi otot progresif pada responden Nyonya P. Sebelum dilaksanakannya relaksasi otot progresif, skala nyeri 5, tekanan darah 164/100 mmHg, nadi 85 kali per menit. Dan sesudah dilaksanakannya relaksasi otot progresif, skala nyeri turun menjadi 2, tekanan darah 137/80 mmHg, nadi 86 kali per menit. Sedangkan pada Nyonya J, sebelum dilaksanakannya relaksasi otot progresif, skala nyeri 4, tekanan darah 160/98 mmHg, nadi 85 kali per menit. Sedangkan sesudah dilaksanakannya relaksasi otot progresif, skala nyeri menjadi 2, tekanan darah 133/80 mmHg, nadi 84 kali per menit. Berikut adalah grafik dari hasil penerapan relaksasi otot progresif. Dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan relaksasi otot progresif pada Nyonya P dan Nyonya J mengalami penurunan tekanan darah. Untuk pembahasannya, yaitu penulis menemukan beberapa macam keluhan dari kedua pasien. Pasien 1, Nyonya P, mengeluh pusing pada kepala sampai dengan skala nyeri 5 dan tekanan darah yang tinggi, yaitu 164/100 mmHg. Badan pasien terasa lemas, penglihatan pasien berkunang-kunang saat melakukan aktivitas. Untuk pasien 2, pada Nyonya J, mengatakan nyeri pada tengkuk kepala, seperti remas-remas dengan skala nyeri 4. Dan tekanan darah pasien 160/98 mmHg. Dari kedua pasien tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua pasien mengeluh nyeri dan mengalami kenaikan tekanan darah. Sakit kepala atau nyeri yang dialami oleh kedua pasien tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan tekanan darah vaskular cerebral yang tampak jelas pada seluruh pembuluh perifer. Berdasarkan dari pengkajian yang sudah dilakukan dari kedua pasien tersebut mengatakan nyeri atau sakit kepala yang dapat menyebabkan peningkatannya tekanan vaskuler cerebral pada pembuluh darah yang menuju ke otak. Nyeri juga mempengaruhi tekanan darah pasien dan dapat meningkatkan tekanan darah pasien dan menyebabkan terjadinya resiko penurunan curah jantung yang akan membahayakan pasien. Nyeri pada pasien dapat diatasi atau dikontrol menggunakan berbagai macam tindakan, bisa menggunakan farmakologi ataupun non-farmakologi. Implementasi yang dilakukan yaitu memberikan terapi relaksasi otot progresif pada pasien dengan posisi duduk dan rileks. Penulis menginstruksikan kepada pasien untuk mengikuti arahan dan pasien rileks serta menikmati terapi yang sedang dilakukannya. Setelah implementasi dilakukan, penulis mengevaluasi kepada kedua pasien mengenai penurunan tekanan darah. Didapatkan data dari kedua pasien tersebut saat sebelum dilakukan pemberian terapi relaksasi otot progresif, kedua pasien mengeluh nyeri kepala dengan rata-rata skala 5 dan tekanan darah rata-rata sistolik 162 mmHg, diastolik 99 mmHg. Setelah diberikan intervensi terapi relaksasi otot progresif selama 7 hari berturut-turut pada waktu sore hari, kedua pasien mengalami perubahan penurunan tekanan darah dan skala nyeri rata-rata sistolik 138 mmHg, diastolik 80 mmHg, dan skala nyeri 2. Kedua pasien mengatakan nyeri kepala berkurang dan lebih terasa rileks. Dari kedua pasien di atas, dapat disimpulkan bahwa terapi relaksasi otot progresif dapat menurunkan tekanan darah dan tingkat nyeri. Penulis menguraikan hal-hal yang dapat meningkatkan keberhasilan dari terapi relaksasi otot progresif dengan memberikan arahan kepada pasien agar tetap rileks,
tenang, dan mempertahankan posisi senyaman mungkin selama dilaksanakannya terapi relaksasi otot progresif berlangsung selama 15 menit. Implementasi dilakukan pada kedua pasien dalam waktu yang berbeda. Terapi relaksasi otot progresif dilakukan 8 jam setelah pasien mengkonsumsi obat amlodipin 5 mg karena agar tekanan darah tetap terkontrol, agar tidak terjadi komplikasi, dan juga mengoptimalkan efektivitas obat. Kemudian baru diberikan terapi relaksasi otot progresif setelahnya agar tekanan darah dapat stabil dan tidak terjadi peningkatan tekanan darah. Untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan relaksasi otot progresif efektif untuk menurunkan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi. Untuk sarannya, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pasien dan keluarga dalam melakukan tindakan mandiri untuk mengurangi tekanan darah dan mengontrol tekanan darah melalui penerapan relaksasi otot progresif. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.